Shalom saudara, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita hampiri tatanya, nyatakan betapa besar kasih-Nya dalam hidup kita. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk pagi indah ini, untuk nafas hidup yang Tuhan telah beri buat setiap kami. Sebentar kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berkati setiap kami untuk kami mengerti kehendak Allah, untuk mengerti suara Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu, haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema gereja kita bulan ini tentang jaga hati. Tapi saya beri subtema pagi hari ini adalah jaga hati tetap damai. Wow, ini tema yang menurut saya up to date bagi saya sendiri. Ya, syukur bagi saudara-saudara sekalian dimanapun berada. Karena kalau kita sudah tidak bisa menjaga hati kita tetap damai, ini sangat-sangat disayangkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluarga, terutama keluarga kecil kita lah, saya katakan demikian, perlu yang namanya menjaga hati tetap damai. Nah, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Rabu, anak saya itu siang menjelang sore mukok bahasa Jawanya atau muntah seperti itu. Saya pikir ini muntah biasa. Berapa jam kemudian muntah lagi. Terus
Berapa jam kemudian mencret. Sore kurang lebih jam 6 mencret plus muntah. Wah, saya langsung nggak kehilangan damai sejahtera. Ini udah nggak bener ini. Saya langsung paranoid itu udah aduh bingung gimana ini. Langsung bawa ke rumah sakit, nggak usah ke dokter. Maksudnya ke dokter yang lain, langsung aja ke IGD. Saya bawa ke IGD. Wah, saya sudah mikir, wah ini habis berapa duit ini ke sini. Ternyata puji Tuhan di cover BPJS. Akhirnya pulang bawa 2 sirup dan 2 renteng obat racian. Setelah diminum, ya beberapa hari kemudian kacek. Tapi masih lemes, enggak mau makan, kembung terus perutnya. Wah, ini enggak bener ini. Udah hampir 4 hari masih kurang begitu fit. Akhirnya saya bawa lagi ke klinik. Begitu di klinik dikasih lagi obat, wah macam-macam obat, waduh. Nah malam harinya saya tuh, waduh gimana, saya seperti kehilangan damai sejahtera. Anak udah hampir 4 hari tidak sembuh-sembuh. Akhirnya saya puji Tuhan, sembah Tuhan, bahasa roh. Saya mau nyanyi sambil menangis loh. Saya tumpang tangan ke perut anak saya pukul-pukul masih kembung. Saya bahasa roh, puji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya pukul lagi masih kembung. Sampai kurang lebih 3-4 kali masih kembung. Waduh, apa doa saya tidak manjur, waduh. Seperti kehilangan damai sejahtera. Waduh, saya pikir ini gimana ini? Waduh, saya sampai aduh agak lemas juga. Akhirnya anak saya tidur dan waktunya doa malam, saya berdua dengan istri doa malam. Saya gapai tangan istri saya taruh di kepala anak saya, tumpang tangan. Jadi tangannya dia di atas tangan saya, tumpang tangan, khusus berdoa buat anak saya. Berdoa, satukan hati, jangan sampai kita kehilangan damai sejahtera. Tumpang tangan. Saya pukul perutnya, udah enggak kembung. Wah, mujizat terjadi. Akhirnya anak saya pun sembuh. Nah, sebelum pagi gantian saya pun tumpah sampai mansur apa ya, muntah sampai mencret. Waduh, badan saya lemes semalaman itu. Sampai pagi, waduh, ada sisa obat anak saya dari dokter, saya minum supaya enggak tumpah-tumpah, lemes. Aduh, akhirnya saya ke dokter paginya ke klinik. Pulang dari situ, karena anak saya sudah sembuh, ayo Catherine, papa didoain. Akhirnya saya pun sembuh juga. Gantian istri saya. Jadi satu rumah itu wah, penyakitan kabeh waktu itu. Tapi waktu anak kami doain sembuh, anak saya gantian, dia duduk sambil tutup mata berdoa dalam nama Yesus, pokoknya bapak mamanya didoain sembuh. Akhirnya sembuh. Wah, setelah itu damai sejahtera pun kembali. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita perlu menjaga hati kita supaya jangan kehilangan damai. Coba bayangkan kalau anak sakit 4 hari, hampir 5 hari tidak mau makan sedikit banget, aduh badan kurus, lemes, perut kembung terus, kehilangan damai sejahtera. Wah, kita tapi sebagai orang percaya harus bisa menjaga hati kita, jangan sampai kehilangan damai sejahtera. Karena dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9 demikian bunyi firman Tuhan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam terjemahan lain, berbahagialah orang yang berusaha membawa damai. Dalam kehidupan rumah tangga kadang-kadang ada persoalan yang sampai kita itu saling menyalahkan. Saya salahkan istri, dulu makanya kalau berangkat sekolah kasih makan dulu. Pendak berangkat sekolah enggak pernah dikasih makan. Ini akhirnya seperti itu, akhirnya ada percekcokan sampai kehilangan damai. Nah, dalam rumah tangga kita perlu menjaga hati supaya tetap damai. Kita bicara dalam rumah tangga dulu baru keluar ya kan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sebagai anak-anak Allah, usahakan hidup kita selalu menjaga hati kita tetap damai. Terutama dalam keluarga. Karena ada hal-hal yang sepertinya itu nggak masalah bagi kita ya, tapi bagi pasangan kita atau bagi anak kita atau bagi saudara kita itu jadi masalah. Kita akhirnya kehilangan damai. Nah, kita harus bisa menjaga hati kita tetap damai karena kita adalah anak-anak Allah. Karena orang yang menerima semua emosi dan perasaan yang ada dalam pikiran kita, hati kita, waktu kita nggak damai, kita perlu itu. Artinya kita perlu sadar, kita lagi nggak damai. Kadang-kadang kan ada orang tuh, nggak sadar kalau dia lagi tidak damai, nggak sadar kalau dia lagi sedang emosi, akhirnya frontal, berujung fatal. Itu yang tidak boleh. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita perlu menerima diri sendiri dengan kasih. Karena kalau kita ego tidak bisa menerima keadaan kita sendiri, keadaan yang kita alami hari itu, kita kehilangan damai. Kita bukan anak-anak Allah. Kalau kita kehilangan damai, akhirnya kita berbuat yang frontal dan fatal. Jangan sampai predikat anak-anak Allah itu hilang dalam kehidupan kita karena kita emosi,
akhirnya berbuat yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kalau saudara lihat di TV, waduh ngeri sekali. Aduh, mungkin saudara bisa lihat sendiri di TV, kabar-kabar yang kejam, anak sendiri, istri sendiri bisa dibunuh. Itu karena orang-orang yang akhirnya berbuat seperti itu karena kehilangan damai. Mari kita sebagai orang yang percaya dalam kehidupan kita, hari lepas hari, tetap jaga hati kita agar tetap damai. Salah minta maaf. Ya, meskipun kita tidak salah, bisalah kita minta maaf. Usahakan itu terjadi. Usahakan dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, usahakan tetap damai. Karena kita disebut anak-anak Allah. Tetap jaga hati kita dalam hidup damai. Karena kita adalah anak-anak Allah. Tuhan Yesus memberkati.